Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dari kelas 10-4. Di sini saya akan mewawancarai Bang Didan dari kelas 11-6 tentang kebersihan masjid dan sekolah. Apa saja dampak yang terjadi jika siswa-siswi tidak menerapkan tata tertib kebersihan lingkungan sekolah dan masjid? Kalau kita bicara tentang dampak ya, yang pertama tentunya berdampak pada kesehatan, di mana yang memang sekolah ini kan merupakan fasilitas belajar dan masjid sebagai fasilitas untuk ibadah siswa-siswi masjid edukasi. Tentunya kalau misalnya dilihat dari kondisi kebersihannya kurang, ya tentunya dampaknya ke kesehatan, ke kenyamanan, juga ke penyakit lah gitu. Terus siapa saja yang bertanggung jawab tentang kebersihan masjid dan sekolah? Kalau bertanggung jawab ya tentunya semua siswa-siswi atau semua masyarakat sekolah, baik itu pegawai kantin, baik itu siswa-siswi itu sendiri maupun guru, atau mungkin bahkan mamang-mamang yang ada di sini, yaitu merupakan kewajiban mereka semua untuk menjaga kebersihan yang ada di lingkungan masjid edukasi ini. Kenapa kebersihan di lingkungan sekolah dan masjid sangat diperlukan? Itu dia seperti yang tadi saya bilang di pertanyaan pertama. Ya memang sekolah ini sebagai sarana fasilitas pembelajaran kita, terutama kelas, dan juga masjid sebagai tempat ibadah, ya tentunya sangat penting ya, karena mengacu kepada kenyamanan, pada keamanan kita saat belajar, atau kepada kenyamanan kita saat beribadah di masjid edukasi ini. Dan tentunya yang ketiga itu yang sangat penting ini perihal kesehatan ya. Karena di beberapa sekolah yang kita kunjungi, mungkin ada beberapa kelas yang kurang bersih, lingkungan yang kotor, sampah yang banyak di depan kelas atau di teras kelas maksudnya. Itu ya memang sangat penting buat kesehatan. Maka dari itu betapa pentingnya kita menjaga kebersihan, baik itu kebersihan kelas, kebersihan lingkungan sekolah, maupun kebersihan masjid. Itu memang penting sekali untuk kenyamanan belajar. Terus apa saja sanksi yang diberikan pada siswa-siswi yang melanggar tata tertib kebersihan sekolah dan masjid? Untuk sanksi selama ini yang telah diterapkan oleh guru-guru, ya mungkin dari sebagian guru ada yang beragam lah gitu sanksi yang diberikan oleh guru. Mungkin dari sebagian guru ada yang menyuruh kita buat bersih-bersih depan sampah untuk membersihkan halaman kelas, dari kelas sekian sampai kelas sekian, misalkan ditempel halamannya teras gitu. Mungkin ada sebagian guru juga yang menyuruh buat membersihkan kamar mandi, bahkan ada yang sampai dijemur di lapangan. Itu sanksi yang diberikan kepada siswa yang memang mengganggu kenyamanan dan tidak menjaga kebersihan. Terus bagaimana cara mengatasi siswa-siswi yang masih melanggar tata tertib kebersihan di masjid dan sekolah meskipun sudah diberi sanksi? Nah, tentunya yang pertama mungkin peringatan yang harus lebih tegas diberikan oleh guru, dan mungkin bimbingan ya, terutama dari guru BK atau guru-guru lainnya yang mengajak anak tersebut atau anak yang itu ada bisa baik-baik, kita nasihati secara baik-baik. Ya mungkin sanksi yang diterapkan tidak membuat mereka jerah, setidaknya kita menasihati lagi, membuat dia berubah secara perlahan. Jadi memang kan mungkin sifat ilmu itu agak susah dihilangkan ya, sifat yang buang sampah sembarangan, terus tidak menjaga kebersihan lingkungan, ya memang seperti itu. Ada susah kalau misalnya kita menolak sanksi, ya memang ada beberapa orang yang tidak ada jerahnya, tidak ada kapoknya gitu dengan sanksi. Ya, maka kita ajak ngobrol saja baik-baik. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian dari saya wawancara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Putrama dari kelas 4. Di sini saya akan mewawancarai Mel tentang tata tertib kebersihan sekolah dan masjid. Langsung pertanyaan pertama, apa saja dampak yang akan terjadi jika siswa-siswi tidak menerapkan tata tertib kebersihan masjid dan sekolah? Oke, yang pertama, jika tidak menerapkan tata tertib yang ada di masjid dan di sekolah akan menjadi tercemar karena akan banyak sampah.
Yang kedua, kedisiplinan siswa itu semakin atau bahkan tidak ada karena mereka tidak mengikuti tata tertib. Siapa saja yang bertanggung jawab tentang kebersihan masjid dan sekolah? Yang bertanggung jawab itu tidak hanya memang yang ada di sekolah atau petugas sekolah, tapi siswa dan siswi melakukan. Yang ketiga, kenapa kebersihan di lingkungan sekolah dan masjid sangat diperlukan? Ya, kenapa kebersihan sangat diperlukan? Karena kita kan mayoritas sekolah Islam. Kita sudah tahu juga bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka daripada itu kebersihan itu penting. Apa saja sanksi yang diberikan para siswa-siswi yang melanggar tata tertib kebersihan masjid dan sekolah? Oke, yang pertama mungkin diberi teguran. Itu sanksi pertama, jika diberi teguran tidak ada perubahan, maka harus diadakan sanksi kedua, yaitu hukuman bagi siswa atau siswi yang suka melanggar peraturan. Sekian wawancara dari saya. Saya pilih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.